Aksi perampokan rumah di Kabupaten Garut, Jawa Barat viral di media sosial. Perampokan ini viral karena alih-alih sang korban kabur, ia justru merekam langsung aksi pencurian tersebut. Inilah video mencekam yang direkam oleh pemilik rumah saat para pencuri mencoba membobol rumahnya di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Alih-alih bersembunyi, ia justru merekam detik demi detik aksi perampokan tersebut. Video yang berdurasi lebih dari 1 menit ini terjadi pada Selasa dini hari. Korban mengaku dirinya dan ibunya dianiaya pelaku. Kami dari Polres Garut, khususnya Polsek Samarang, sudah melakukan langkah-langkah penyidikan terhadap kejadian adanya penganiayaan dan juga pengeroyokan, termasuk juga perusakan di TKP salah satu pesantren di daerah Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Samarang. Diketahui pelaku berjumlah 3 orang dan sudah diamankan di Kapolsek Garut. Berdasarkan keterangan sementara, aksi yang dilakukan para tersangka ini bermotif untuk menagih hutang kepada korban. Asik bermain rakit dari kasur bekas di pantai, 3 anak di Tegal, Jawa Tengah terseret hingga ke tengah laut. Beruntung ketiganya berhasil diselamatkan personil TNI Angkatan Laut. Anggota TNI Angkatan Laut Lanal Tegal mengevakuasi 3 bocah yang hanyut ke tengah laut di Pantai Alam Indah. Ketiga bocah ini diketahui hanyut terbawa arus saat bermain kasur bekas yang dijadikan rakit di pantai. Peristiwa ini diketahui terjadi pada minggu lalu. Saat kejadian, anggota TNI AL Lanal Tegal dan Lanal Letkol Marinir Ridwan Aziz tengah berlatih paddleboard. Kasur bekas yang dinaiki ketiga bocah sudah hanyut sejauh 2,5 km dari bibir pantai dan ketiganya sudah berada di tengah laut selama setengah jam. Ketiganya dapat diselamatkan. Setelah itu, Komandan Lanal memerintahkan saya untuk evakuasi. Ketiga anak itu menggunakan paddleboard. Sejauh berapa kilo Pak dari bibir pantai? Kurang lebih dari bibir pantai ke lokasi anak hanyut itu kurang lebih 2 km. Kalau sudah di tengah laut ini sudah berapa lama? Kurang lebih di tengah laut hampir 30 menitan. Diketahui ketiga korban mengaku tidak bisa berenang dan mereka bermain ke pantai tanpa didampingi orang tua. Jelang bulan suci Ramadan, ratusan santri pondok pesantren di Situbondo pulang lebih awal ke kampung halamannya. Pemulangan santri dilakukan dalam 2 tahap pemberangkatan dan wajib sudah 2 kali vaksin. Ratusan santri pondok pesantren Salafiyah Safi'iyah Sukorojo mengantri di pintu masuk Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Ratusan santri ini pulang ke kampung halaman mereka lebih awal dengan diangkut menggunakan KMP Setia Kencana. Pemulangan santri nantinya dibagi menjadi 2 tahap. Pemulangan menggunakan jasa pelayaran di Pelabuhan Jangkar. Santri yang bisa mudik ini diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan bermasker dan telah melakukan vaksinasi dosis kedua. Pada hari ini kita khususnya yang dari Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur melakukan pulang jamaah dengan jumlah santri 145. Untuk vaksin harus sudah dosis 2. Kalau hanya dosis pertama, kita melakukan penambahan sesuai surat edaran adalah untuk rapid antigen. Kalau mereka belum sama sekali, kita lakukan untuk PCR. Menjelang bulan Ramadan, mudik merupakan tradisi tahunan para santri dari sejumlah pondok pesantren. Mereka memilih mudik lebih awal agar bisa berkumpul lebih lama bersama keluarga di bulan Ramadan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2022
masyarakat diperbolehkan untuk mudik lebaran. Ini merupakan pertama kali pemerintah mengizinkan mudik di tengah pandemi COVID-19. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster. Kabar gembira bagi masyarakat yang ingin mudik. Tahun ini, pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Ini merupakan keputusan pertama kali pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik di tengah pandemi virus corona. Keputusan ini dengan pertimbangan kondisi pandemi COVID-19 terus membaik, sehingga pemerintah berani untuk mengambil langkah pelonggaran. Namun, bagi masyarakat yang ingin mudik, diwajibkan sudah melakukan vaksin COVID-19 lengkap dan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan. Selain itu, pemerintah juga memperbolehkan kegiatan sholat tarawih di masjid kembali dilaksanakan. Meski demikian, protokol kesehatan tetap wajib dilaksanakan. Tapi, bagaimana dengan masyarakat yang belum vaksinasi lengkap? Bagi calon pemudik yang belum menerima vaksinasi lengkap dan booster, masih tetap diizinkan mudik. Namun dengan syarat, bagi pemudik yang sudah vaksin dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes PCR. Sementara, mereka yang sudah divaksinasi 2 dosis harus menunjukkan hasil negatif COVID-19 dari tes antigen sebagai syarat perjalanan. Relaksasi mudik ini seharusnya tetap dipatuhi oleh seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik. Masyarakat juga diimbau untuk segera mengakses vaksin COVID-19 dosis ketiga agar penyebaran COVID-19 saat Ramadan dan Idul Fitri tidak terjadi.